Balik lagi bareng gue Tongki di Tongki on Talk. Tot. Ya, jadi bursa transfer pemain sepak bola Eropa sudah berakhir. Mungkin gue bikin vlog ini udah rada telat ya. Mungkin kalian sudah membaca berita di sana sini mengenai deadline day bursa transfer pemain sepak bola di Eropa. Banyak kejutan-kejutan di sini. Banyak juga transfer besar yang akhirnya tidak terjadi di bursa transfer kali ini. Oke, gimana kalau klub kalian mendapatkan pemain yang kalian inginkan nggak? Kalau klub gue Arsenal, ya lumayan lah, walaupun Arsenal menjadi klub terboros di Liga Inggris, mengeluarkan 143 juta pound guys. Cuman we'll see apakah prestasinya membaik. Buat AC Milan lumayan juga. Di hari terakhir mereka bisa mendapatkan Junior Mesias. Mesias atau Mesias? Mesias Junior dari Croton. Walaupun musim lalu si pemain ini performanya lumayan, cuman ya kita lihat aja dia bisa nggak ngangkat performa Milan musim ini. Kan Milan lagi butuh banget playmaker setelah ditinggalin oleh Hakan Calhanoglu. Oke, jadi dari bursa transfer kali ini mungkin gue akan bahas beberapa transfer pemain deh, yang pemain lumayan besar lah ya, yang terkenal, yang mungkin pindah di bursa kali ini, yang ditutup 31 Agustus. Pertama adalah Hector Bellerin. Ya, akhirnya Bellerin cabut juga dari Arsenal, tapi sayangnya dia nggak dijual, hanya dipinjamkan tanpa option buy ya, tanpa option to buy ke Real Betis. Jadi Arsenal di sini nggak dapat option untuk menjual ke Real Betis, jadi hanya dipinjamkan semusim aja. Jadi Bellerin dipinjemin, ya gue rasakan memang Bellerin musim ini memang udah digembor-gemborin bakal pindah lah, udah nggak pernah dipakai oleh Arteta di 3 pertandingan English Premier League. Jadi dia benar-benar pergi ke Real Betis. Nah, gue rasa di sini Arsenal nggak terlalu kehilangan ya, karena Bellerin kita lihat kayaknya performanya, permainannya sudah rada mentok, nggak berkembang dari musim ke musim, nggak pernah konsisten, jadi begitu-begitu aja mainnya. Jadi mungkin dilepas, tapi sayangnya Arsenal nggak bisa dapat uang yang banyak dengan menjual Bellerin. Gue rasa kalau musim depan pun dijual, harganya nggak akan mahal-mahal, paling di 20 juta euro kali ya. Itu aja udah bagus mungkin, menurut gue. Lalu gantinya Arsenal mendatangkan siapa? Arsenal nggak datengin back kanan murni lah, ini juga bisa jadi center back, pemain Jepang, Takehiro Tomiyasu. Nah, jadi ini didatengin dari Bolonya, Serie A. Back ini memang banyak diincar klub gede ya musim ini ya. Spurs juga sempat memberikan ketertarikan ke pemain ini, cuman akhirnya nggak jadi ya. Akhirnya pindah ke Arsenal. Arsenal di sini belinya sekitar 20 juta euro deh. Sekitar 20 juta euro, ada Eton dan lain-lainnya. Back ini bagus nggak sih sebenarnya si Tomiyasu? Kita tahu sejarah pemain Asia di Arsenal nih nggak bagus-bagus amat ya. Mungkin kalau inget kayak Junichi Inamoto, Park Chu-young itu nggak ada yang sukses di Arsenal. Ya tapi kita lihat aja ini karena Tomiyasu udah jadilah di Serie A, di Bolonya dia pemain inti dan diincer juga. Dulu Milan juga sempat ngincer Tomiyasu tapi akhirnya nggak jadi. Yang gue agak sedikit ganjel nih di hati gue. Harusnya Arsenal pinjem dulu deh, nggak usah beli ngeluarin duit begitu-begitu aja 20 juta euro. Kayaknya sayang. Kalau kita lihat banyak banget klub-klub masih pinjem sana, pinjem sini, dan nggak harus beli. Bahkan PSG nanti yang gue bahas, mereka meminjam Nuno Mendes dari Sporting Lisbon. Nah, Arsenal kenapa sih nggak bisa melakukan strategi transfer seperti itu? Boros banget Arsenal, beli sana, beli sini. Itu kembali lagi ke Sporting Director lu. Berarti nggak jago nego menurut gue. Cuma di satu sisi mungkin Bolonya juga kalau minjemin dong mungkin nggak mau ya. Karena Tomiyasu mungkin gajinya nggak gede-gede amat. Jadi apa untungnya buat Bolonya kalau minjemin doang. Jadi mereka lebih baik mengcashkan pemain tersebut sehingga dibeli oleh Arsenal. Ya we'll see apakah dia bakal menjadi pemain yang bagus. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa menambal hancurnya lini belakang Arsenal. Oke, lalu nextnya, nah di sini ada Nuno Mendes. Jujur aja Nuno Mendes ini gue nggak terlalu memperhatikan pemain ini ya di Liga Portugal, Sporting Lisbon. Cuman kalau gue baca-baca dia salah satu wonderkid, salah satu back sayap terbaik yang ada saat ini, pemain muda ya. Jadi PSG minjem dia untuk posisi back kiri, dia dipinjam seharga 7 juta euro. Nantinya ada kalau nggak salah obligation to buy atau option to buy 40 juta euro.
Nah, mungkin memang PSG memang perlu menambal di lini belakang sebelah kiri ya, back sayap kiri kita lihat di situ kan Kurzawa sepertinya udah lewat masanya, nggak berkembang. Lalu Juan Bernat juga mungkin permainannya belum terlalu konsisten, makanya PSG mikir mereka perlu back kiri sorry. Jadi mereka mendatangkan Nuno Mendes. Apakah transfer ini bagus? Gue nggak bisa ngomong banyak karena gue kurang memperhatikan pemain ini, jujur aja. Cuman PSG gue rasa bisa menambal salah satu kelemahan mereka lah di back kiri. Nuno Mendes, masih muda guys. Jadi transfer yang bagus. Nextnya ini transfer yang digadang-gadang sebenarnya bakal gagal, cuman akhirnya berhasil juga. Ya, Chelsea mendatangkan Saul Niguez dari Atletico Madrid. Nggak beli ya, pinjem. Nah, Saul Niguez saja bisa lu pinjem loh, Edu. Lu nggak belajar apa? Sekarang tuh bisa minjem loh, nggak harus beli. Mungkin Edu nggak tahu kalau sekarang itu bursa pemain bisa minjem, nggak harus beli. Arsenal beli semua, nggak ada yang minjem. Gila, Edu. Jadi Saul ini dari Atletico Madrid, kita lihat Saul ini memang rumornya udah banyak ya. MU sempat tertarik, Chelsea juga tertarik, Barcelona juga sempat tertarik. Cuman pada akhirnya dia ke Chelsea, akhirnya Chelsea berhasil mendapatkan Saul. Menurut gue ini ya peminjaman pemain yang bagus dibuat menambal lini tengah Chelsea. Mungkin dia bisa menggantikan Kovacic yang kadang-kadang permainannya kurang konsisten ya. Jadi kalau tengahnya ada Saul, ada Kante, wah bagus banget Chelsea. Bisa semakin mendukung top striker mereka Romelu Lukaku. Jadi menurut gue ini strategi transfer yang bagus buat Chelsea. Mereka dapat Saul, dapat Lukaku, itu sih udah keren untuk menambah kekuatan musim ini. Oke. Nextnya ya Real Madrid akhirnya mendatangkan pemain tengah dari Prancis, Eduardo Camavinga. Jadi Camavinga ini dari Stade de Reims, memang pemain berbakat ya, wonderkid, banyak diincar juga, MU juga sempat ngincer. Cuman akhirnya tanpa diduga-duga ternyata Madrid membeli Camavinga. Harganya 31 juta euro kalau nggak salah. Camavinga ini mungkin diproyeksikan untuk menggantikan Luka Modric yang sudah semakin menua ya. Jadi lini tengah Real Madrid ini kita tahu udah tua-tua, Toni Kroos nggak muda lagi, Luka Modric nggak muda lagi. Mungkin nanti generasinya ke depannya akan ada Valverde dan Camavinga ini. Camavinga ini skillnya tinggi, punya teknik yang sangat bagus, visinya lumayan oke lah. Cuman dia butuh membuktikan diri, pantas nggak dia dibeli oleh Real Madrid wonderkid ini. Banyak yang ngincer, akhirnya Madrid mendapatkannya. Transfer yang bagus juga buat Real Madrid. Nggak terlalu mahal ya, karena Camavinga kontraknya juga bakal habis tahun depan. Oke, next. Next ini sebenarnya nggak terduga sih. Benar-benar di luar dugaan banyak orang. Antoine Griezmann. Wah, Griezmann meninggalkan Barcelona. Gue pakai Barcelona tapi gue bukan fans Barcelona ya. Emang punya aja. Jadi Griezmann ini pindah. Balik lagi ke Atletico Madrid. Dipinjam sama Atletico dengan obligation to buy, jadi wajib beli ya. Seharga 40 juta euro. 2 musim lalu Griezmann dibeli Barcelona mahal banget, cuman akhirnya gagal ya, tertutup dengan bayang-bayang Messi. Tapi musim ini pun Messi pergi, ternyata Griezmann pun tetap nggak dipercaya oleh Barcelona. Akhirnya Griezmann pindah ke Atletico Madrid. Menurut gue ini transfer yang bagus juga sih, karena hanya peminjaman, musim depan baru dibeli oleh Atletico seharga 40 juta. Ya, Griezmann ini kalau di Atletico gue rasa bakal ngecun banget. Kita tahu kan dia dibeli Barcelona karena betapa bagusnya Griezmann di Atletico Madrid. Duetnya mungkin nanti dengan Luis Suarez atau Joao Felix bakal ngeri nih gue rasa. Atletico sebagai juara bertahan mungkin sulit dilewatin juga oleh Real Madrid dan Barcelona yang lagi timpang nih. Lagi meraba-raba kekuatan. Gue rasa Atletico bakal berjaya lagi musim ini. Ya, we'll see. Ancelotti bisa nggak ngangkat Real Madrid. Lalu setelah itu si Barcelona belinya siapa sih penggantinya buat si Griezmann? Ini nggak diduga juga. Jadi si Barcelona ngambil Luuk de Jong dari Sevilla. Ini gue nggak ngerti deh. Mungkin gara-gara karena dia orang Belanda, Koeman suka dengan Luuk de Jong, akhirnya dia dibeli. Target man yang menurut gue speednya sangat lambat. Dia target man banget sih, gocek nggak bisa. Jadi lebih mengandalkan positioning di sini. Dan bola-bola atas. Ya mungkin Depay sama Luuk de Jong ini pernah seklub dulu di PSV, juga pernah juara ya Liga Belanda waktu itu mereka bareng-bareng. Cuman kita lihat apakah sinergi Depay dan Luuk de Jong ini bisa membawa Barcelona
ke level yang lebih bagus. Gue rasa sih Barcelona musim ini nggak akan banyak berprestasi ya dengan pemain yang ada gitu. Ya memang koneksi Belanda di sini kental lagi ya Barcelona. Ada pelatihnya Ronald Koeman, ada si Frankie De Jong, ada Depay, ada Luuk De Jong. Jadi gue nggak tahu apakah Koeman mau menghidupkan kembali Barcelona ala-ala Belanda pada waktu Louis van Gaal zaman dulu. Gue inget zaman dulu tuh di Barcelona ada Reisiger, kipernya Ruud Hess, ada Winston Bogarde, terus ada Philip Cocu, Sanden juga pernah, Patrick Kluivert, Marc Overmars. Jadi banyak banget pemain Belanda ini yang pernah bermain di Barcelona. Bahkan Edgar Davids juga pernah. Ya mungkin Ronald Koeman ingin mengembalikan masa-masa seperti itu ya, masa-masa lalu. Dia ingin bernostalgia lagi dengan pemain-pemain Belanda yang dia sudah tahu kualitasnya. Cuman gue rasa ini bukan transfer yang bagus buat Barcelona, karena di satu sisi mereka juga kehilangan bek kanan yang baru saja dipermanenin dari Real Betis, Emerson Royal. Emerson ini kan barusan ini yang dipermanenin lah dari Real Betis. Tapi nggak lama, seminggu kemudian dijual lagi ke Spurs, harga 30 juta euro. Si Spurs ngelepas Serge Aurier gratis, putus kontrak ya. Bukan putus cinta guys. Jadi putus kontrak, akhirnya mereka mendatangkan Emerson Royal. Pemain ini bagus sih, di Betis musim lalu itu bagus banget Emerson Royal, punya teknik yang tinggi juga. Jadi gue rasa ini additional yang bagus juga buat si Spurs. Ya kita tahu posisi bek kanan saat ini masih ditempati oleh Yaphet Tanganga. Jadi gue nggak tahu apakah Emerson akan mengambil posisi dari Tanganga ini. Ya tapi menurut gue transfer yang cukup bagus juga buat Spurs. Jadi Barcelona di sini kalah lagi. Oke, jadi kalau lu pendukung Barcelona, bagaimana menurut lu? Kita tahu kan Aguero masih cedera, mungkin 2 bulanan ya. Jadi nggak bisa dimainin. Jadi siap-siap lu bakal mengandalkan Luuk De Jong di depan dengan Memphis Depay di sini. Ya we'll see. Mungkin Frankie De Jong bakal menjadi jenderal lapangan tengah Barcelona yang baru nanti. Kan udah nggak ada Messi ya, nggak tahu junjungannya siapa Barcelona saat ini, gue juga nggak tahu. Mungkin Ansu Fati bisa melejit musim ini. Oke, dari semua transfer yang sudah dilakukan, kita tahu musim ini bursa transfernya heboh-heboh ya. Ada Lionel Messi, ada Ronaldo, lalu PSG lah paling banyak, Donnarumma dan lain-lain. Jadi banyak transfer yang bagus musim ini. Ya, seperti mungkin Anda sudah baca juga, di Liga Inggris yang terboros saat ini adalah Arsenal, 143 juta pound. Tapi dapat pemainnya segambreng, guys, 6, dapat 6 pemain. Lalu MU itu menghabiskan 126 juta pound, tapi pemainnya cuma 3. Dan ini superstar semua. Jadon Sancho, Rafael Varane, dan Cristiano Ronaldo. Jadi kalau kita rekap dari bursa transfer musim panas ini, kita lihat siapa sih yang kira-kira jadi pemenangnya. Menurut gue nih, menurut kacamata gue, sudah pasti PSG yang menang. PSG mendapatkan banyak pemain berkualitas dengan mengeluarkan sedikit uang. PSG itu total cuma ngeluarin 60 juta pound buat Hakimi sama minjem si Nuno Mendes. Sisanya Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos, Lionel Messi, itu semuanya didapatkan dengan gratis. Jadi ini otomatis mengangkat kualitas tim dengan drastis juga menurut gue. Jadi kayak kekuatan PSG ini bakal naik, bakal 50-60%. Dan satu kuncinya PSG berhasil mempertahankan Kylian Mbappe. Jadi Mbappe nggak jadi pindah ke Madrid, mereka berhasil mempertahankan Mbappe. Di sini mungkin yang bisa dibilang kalah adalah si Mbappe sih. Mungkin karena Mbappe udah ngebet banget pindah ke Madrid, nggak jadi. Ya kita lihat mungkin musim depan dia bakal pindah secara gratis ke Real Madrid. Jadi PSG menurut gue nomor 1 sih, yang melakukan strategi transfer terbaik musim ini. Nomor 2, dengan berat hati gue memilih Manchester United di sini. MU ini transfernya keren banget musim ini, nggak bisa dipungkiri. Mereka dapat tadi yang gue bilang ya, Rafael Varane, Jadon Sancho, dan Ronaldo. Udah pasti yang bikin ini bagus adalah Cristiano Ronaldo. Ini pasti bakal mengangkat kualitas MU sangat jauh banget menurut gue. Bahkan City pun juara bertahan, nggak melakukan bursa transfer yang bagus ya musim ini. Banyak kalahnya lah, Harry Kane nggak dapet, Messi nggak dapet, Mbappe mungkin mereka nggak tahu ngincer nggak, cuman nggak dapet juga. Jadi mereka nggak dapet seseorang yang mereka targetkan sebagai prioritas transfer musim ini, yaitu striker utama.
Ya, we'll see 3 pertandingan ini Ferran Torres jadi striker tunggal, si Gabriel Jesus dipasang di kanan. Tapi mereka nggak mendapatkan pemain yang diincar oleh mereka, hanya mendapatkan Jack Grealish. Jadi secara transfer mungkin kurang bagus, cuman mungkin ini ya mempertebal kekompakan City ya, karena pemainnya mayoritas masih sama dengan musim lalu. Liverpool, Liverpool, cuman dapat Konate 36 juta pound. Cuman ya ini additional yang bagus juga, kita tahu musim lalu Liverpool ini ancur-ancuran gara-gara nggak punya back. Gue nggak tahu duitnya kemana semua Liverpool, cuman jadi pertanyaan juga sih. Mereka kehilangan Wijnaldum, Shaqiri cuman nggak membeli penggantinya untuk mengisi posisi tersebut. Cuma ya Liverpool nggak bisa dibilang jelek juga loh. Mereka memperpanjang beberapa pemain penting yang ada di posisi masing-masing. Kita lihat kayak Alexander-Arnold diperpanjang, Fabinho, Alisson, Van Dijk, Robertson, dan Henderson. Jadi di sini mungkin Liverpool memang fokus ingin mempertahankan kerangka tim mereka yang sudah kuat ini, sudah bagus. Jadi mereka tidak terlalu fokus mendatangkan pemain baru. Ya ini pemain penting semua yang tadi gue sebutin, dan itu dikontrak dengan kontrak jangka panjang. Jadi gue rasa sebagai Liverpoolian kalian mungkin bakal tenang kalau pemain kalian nggak akan kemana-mana. Cuman mungkin nggak tahu, mungkin Mohamed Salah kontraknya tinggal sebentar ya, itu belum diperpanjang. Jadi menurut gue Liverpool memang nggak mendatangkan banyak pemain, cuman mereka punya strategi memperpanjang banyak pemain pilar mereka. Itu bagus juga menurut gue. Oke, itu yang menang tadi PSG menurut gue. Yang kalah siapa sih? Menurut gue ya Barcelona sih kayaknya yang paling apes musim ini. Aduh, Barcelona itu menurut gue kekuatannya menurun drastis sih musim ini. Mungkin kalau lu main FIFA udah nggak pengen pakai Barcelona lagi, pemain-pemainnya biasa-biasa aja semuanya. Mungkin yang bagus di sini tinggal Frenkie de Jong dan mungkin Memphis Depay. Ya Griezmann udah cabut, Messi udah cabut, back-backnya pun sudah tua-tua semua. Jadi ya begitu, ya ini karena efek pandemi juga ya. Jadi mereka kurang bisa bergerak dengan banyak. Di Serie A pun, AC Milan sebagai klub terboros membeli banyak pemain untuk mengisi pos. Kita tahu kan Milan bakal main di Liga Champions, jadi mereka mengisi banyak sekali lubang-lubang di beberapa posisi. Juventus kehilangan Ronaldo, penggantinya hanya Moiskin. Gue rasa kurang banget sih. Dan di tengah cuma ada Manuel Locatelli. Mereka nggak dapat Pjanic, yang diincar juga pemain favorit Allegri. Inter pun kehilangan Lukaku dan Hakimi. Jadi bursa transfer musim panas ini memang seru banget. Dan gue ucapkan selamat lagi kepada PSG. Lu jago banget. Mungkin Ronaldo harus mengajarkan ke kompatriotnya sesama Brasil, Edu, ajarin deh cara transfer yang bagus itu gimana. Oke, ya itu pendapat gue aja ya. Mungkin kalau kalian punya pendapat yang lain bisa tulis di komen seperti biasa. Mungkin kalau gue ada yang salah data atau apa bisa dikoreksi juga di komen-komen. Oke, thank you sudah nonton. Bye.